Ya, Ibu lanjutkan video yang terpotong tadi. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari first leg of swap. Contohnya, bank saudara menggadaikan valuta 100.000 dolar Australia kepada bank dagang negara dengan kurs pada tanggal gadai 1390. Nah, ini adalah kurs spot ya. Kurs pada tanggal gadai disebut juga dengan kurs spot. Jangka waktu gadai 150 hari. Premi yang diberikan kepada si pembeli adalah 1 per mil. Ya. Nah, Ibu akan menyorotinya pembukuan atau akuntansi first leg-nya, ya. Jadi pada saat bank saudara menggadaikan 100.000 AUD-nya kepada bank dagang negara. Nah, jurnalnya adalah di sini akibat dari bank saudara menggadaikan 100.000 dolar Australianya, maka dia akan mendapatkan rupiah. Berapa rupiah yang dia dapatkan? Nah, 138.861.000. Dapat dari mana? Nah, seharusnya nilai kontraknya itu adalah dari akibat dia menggadaikan 100.000 adalah dia harusnya mendapatkan 139 juta. Diperoleh dari 100.000 dikali dengan kurs spot 1390. Jadi nilai kontraknya itu 139 juta. Tapi oleh pembeli dikenakan premi. Ya, tadi 1 per mil. Jadi 139 juta kali 1 per mil itu 139.000. Jadi dipotong. Akibatnya bank saudara tidak menerima full 139 juta, tapi sudah dibebankan oleh premi dibayar di muka. Jadi bank saudara hanya menerima sebanyak 138.861.000. Nah, resiko kedua akibat selain dia menerima giro rupiah, maka dia harus melepaskan giro falas AUD-nya karena sudah dia gadaikan. Berarti giro falasnya dikredit, debitnya RPV falas swap. Nah, ini adalah contoh dari first leg kasus bank saudara menggadaikan 100.000 AUD-nya, ya, atau jurnal pada saat kontraknya. Nah, berikutnya contohnya 1 Februari PT Zaki menerima pinjaman dari luar negeri sebanyak 10.000 USD, bunga 9% per tahun, jangka waktunya 1 tahun, spot rate-nya suku bunganya saat itu adalah 8.000. Nah, ini Zaki menerima pinjaman dari luar negeri. Setelah dia menerima pinjaman dari luar negeri 10.000-nya itu dia gadaikan atau dia buka kontrak swap dengan bank devisa dengan jangka waktu 12 bulan. Preminya 10%. Nah, sekarang kita hitung preminya. Premi 10%. Nah, kita hitung premi dari suku bunganya atau spot rate-nya. 8.000 kali 360 hari, karena 1 tahun 12 bulan itu 1 tahun sama dengan 360 hari, kali 10% per 360 kali 100. Jadi ini adalah premi per hari. Ya, ini adalah premi per hari yaitu 800 rupiah. Nah, jadi kalau kita buat pencatatan di PT Zaki pada tanggal 1 Februari 99 PT Zaki menjual 10.000 USD-nya. Ya, berarti 10.000 dengan kali kurs spotnya itu adalah 80 juta. Dia melakukan transaksi swap ya ke bank devisa untuk jangka waktu 1 tahun. Berarti akan berakhir di 1 Februari 2000. Nah, di mana dia dikenakan premi sebesar 800. Ya, jadi suku bunganya atau kursnya menjadi 8.800 dikali 10.000. Ya, yang dia gadaikan 10.000 USD. Menjadi 88 juta yang harus dia bayarkan nanti pada saat jatuh tempo atau pada saat transaksi swap selesai 1 tahun. Maka PT Zaki dengan kata lain dia menderita kerugian selisih kurs. Akibat selisih kurs ya atau akibat dari adanya premi dia menderita kerugian sebanyak 8 juta.
Itu pembukuan di PT Zaki. Nah, selain transaksi swap, biasanya transaksi swap ini akan bergandengan dengan reswap. Apa itu reswap? Reswap itu adalah swap ulang. Ya. Swap ulang ini adalah maksudnya ketika sebuah bank ya melakukan transaksi swap atau membeli valuta asing dari pihak lain, maka pada hari itu juga dia bisa melakukan reswap. Dia jadi bisa menjual valuta asing yang baru dia belinya kepada BI. Ingat, reswap itu hanya boleh dilakukan kepada Bank Indonesia. Ya, contohnya 5 November 94 nasabah Bank BCA memperoleh pinjaman 1 juta dari pihak lain. Ya. Nah, memperoleh pinjaman 1 juta. Jangka waktu spot rate-nya 3 bulan 2.170. Nah, ini tanggal 5 November ada transaksi Bank BCA melakukan swap dengan nasabah. Nah,